Kelurahan Cirendang dan Cigintung sejumlah 478 lembar, tersebar di 24 TPS untuk Cirendang, Cigintung 12 TPS. DPRD Provinsi Kelurahan Ciporang sebanyak 2.273 lembar di 22 TPS tersebar. Untuk DPRD Kabupaten terdapat di 5 desa. Pertama Padarek, Desa Padarek 136 lembar di 2 TPS, Widarasari 122 1 TPS, Cibingbin 182 di 2 TPS, Ciherang 464 di 4 TPS. Untuk kekurangan surat suara tersebut, pada hari Selasa 6 Februari 2024, KPU Kabupaten bersama dengan Bawaslu Kabupaten Kuningan dan Kepolisian sudah mengambil sebagian dari kekurangan untuk jenis suara DPRD Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan ke PT Bawen Media Tama di Semarang dan PT Mas Media Buana Pustaka di Sukoharjo. Adapun untuk kekurangan surat suara DPR RI dijadwalkan diambil besok tanggal 9 Februari 2024 di Rancaekek untuk besok. Kemudian untuk pendistribusian logistik berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Rabu 7 Februari 2024, KPU Kuningan telah mengirimkan pendistribusian logistik untuk jenis DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada masing-masing kecamatan dimulai sejak 31 Januari 2024. Adapun kekurangan surat suara sebagaimana telah dijelaskan di atas akan dilakukan pengiriman pada hari Kamis tanggal 8 Februari berbarengan dengan logistik jenis Presiden dan Wakil Presiden. Jadi pendistribusian pada hari ini Presiden dan Wakil Presiden atau PPWP didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Dan berdasarkan hasil pengawasan juga dan setelah berkoordinasi Bawaslu Kuningan hingga tanggal 7 Februari 2024, KPU Kuningan masih melakukan persiapan tahapan logistik yang akan dikirimkan tersebut, baik untuk yang ada di kotak suara PPWP dan juga di luar kotak PPWP. Dari hasil pengawasan kami, sejauh ini KPU Kabupaten Kuningan telah melakukan pengelolaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan aturan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kuningan pun terus mengawasi proses pengadaan, pengelolaan hingga pendistribusian yang dilakukan oleh Kabupaten Kuningan sampai selesainya pendistribusian. Khususnya untuk proses pendistribusian, kami pun melibatkan seluruh elemen Panwaslu kecamatan. Jadi dari 32 kecamatan, Panwaslu diinstruksikan untuk melakukan pengawasan dari gudang KPU di Ciloa sampai ke kecamatan masing-masing, ke gudang PPK di tingkat kecamatan masing-masing. Itu pun terus bersinergi dengan Muspika. Jadi alhamdulillah 5 elemen. Pertama pemerintah kecamatan, kepolisian, polsek, dan Koramil, terus Panwas kecamatan dan PPK itu setiap ada pengiriman melakukan pengawalan. Jadi mulai dari gudang di Ciloa sampai ke gudang PPK masing-masing kecamatan. Karena mau bagaimanapun surat suara barang yang paling harus dipastikan sampai ke pemilih dan digunakan oleh mereka dalam menyampaikan hak untuk memberikan suara, karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 45, jadi setiap warga negara mempunyai hak suara yang sama.
Barangkali itu terkait logistik pemilu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, minum baik. Langsung baik sekalian. Sekalian. Mungkin nanti langsung Bagi aja pertanyaan dulu aja logistik. Pertanyaan dulu. Biar satu-satu. Nanti terkait logistik ada Pak Ketua, untuk korbitnya ada Pak Yayan. Silakan barangkali mau bertanya ke siapa atau ke Layan logistik. Assalamualaikum warahmatullahi Masa tenang, Layan. Masa kampanye coy. Logistik. Coy mah Yang ingin saya tanyakan yang satu terkait yang di Lewi Keris itu dari Cidahu ini, ya aksesnya gimana tuh? Apakah ada kendala dan sisi pengawasan semacam apa? Karena kan dia katanya harus melalui Kabupaten Cirebon dulu, nggak bisa langsung dari Kuningan. Cikesik kan? Cikesik. Iya, lewatnya ke Cikesik. Bisa masuk itu. Untuk R4 bisa. Kalau mintas dari Cidahu langsung harus pakai trail. Bios itu nu Terus gimana tuh? ngajawab. Penanganan semacam itu. Karena kemarin waktu kita ngobrol dengan kawan-kawan Iya nu Panwaslu ngajawab. dari Cidahu, dia mengeluhkan semacam itu. Artinya tidak bisa tembus dari Kuningan. Dan katanya kawan-kawan dari komisioner Bawaslu Kabupaten juga belum tahu ke lokasi. Belum pernah ke lokasi. Berlangsung. Terima kasih kan. Ada lagi? Enak murah. Yang genep 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat sore Pak Ketua dan rekan-rekan dari Bawaslu. Nepakeun panami Mamanggo. Yang mau saya tanya tuh sejauh mana pengamanan setelah pengiriman logistik? Karena mengingat situasi dan kondisi ya, dari cuaca hujan, sehingga tidak menutup kemungkinan agak kesulitan dan rusak. Maka teknisnya seperti apa agar di masa tenang nanti itu tidak ada lagi keluhan atau tidak ada lagi kekurangan daripada surat suara yang akan digunakan nanti pada 14 Februari 2024. Maka untuk itu saya ingin meyakini dari Bawaslu bahwa sejauh mana pengamanan untuk masa tenang. Itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, silakan. Paneng. Kegiatan masa tenang. Pertanyaan Masa tenang. Masa tenang. Kalau masa tenang belum masuk. Iya. Ya. Skip aja dulu Pak Ketua. Skip biar satu aja dulu Pak Yayan, silakan. Ari Paman bagian apa? Biasa Pak Bung gitu. Kita Pak Paman bagian masa tenang atau bagian kampanye? Ya, terima kasih untuk kalian untuk masalah jalan curam dan terjal, mungkin untuk hal teknis ya kalian. Yang penting kan dari segi penyampaian suara-suara itu nyampe kepada gudang yang telah ditetapkan. Jadi pada prinsipnya untuk masalah jalan curam itu sebenarnya hal teknis. Kita hanya memastikan bahwa surat suara ini nyampai ke gudang tepat waktu dengan keadaan aman dan nyaman, sesuai dengan tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu. Kalau berbicara track, kita juga mungkin pernah waktu Pak Ketua dari Solo gitu, dari Solo. Jadi pas waktu pengambilan surat-suara itu lama banget karena keadaan armada yang tidak mumpuni. Selain itu juga pernah betus ban ya Pak Ketuanya di Solo betus ban, di Bandung sama betus ban. Jadi sebenarnya kan untuk sisi mapping rute dari gudang Ciloa ke PPK itu kan ranahnya ada koordinasi dari teman-teman KPU dan kepolisian. Seperti itu bukan ranah kami. Kita hanya memastikan saja surat suara itu nyampai kepada gudang PPK dan dengan keamanan yang ketat. Salah satu keamanan yang ketatnya itu apa? Kita menyiapkan 3 gembok Pak. Punten yang tilu sanes tilu capres, sanes tilu capres, 3 gembok. Jadi satu untuk kepolisian, satu untuk PPK, dan satu untuk Panwascam. Jadi kita memastikan sisi keamanan gudang tiap-tiap masih PPK. Jadi untuk rute mungkin
Itu hal teknis di luar pengawasan kita. Seperti itu. Orang yang ngajar benar. Lebih dulu daripada TPS yang lain. Bagaimana pengawasannya? Gimana maksudnya? Mere itu mic atau Kecamatan ke desa kan didistribusikan ke TPS. Nah, dari sisi dari desa ke TPS katanya itu saya sudah. Nah, itu harus pengawasan jauh mana? Karena lokasinya jauh, juga posisinya terluar, misalnya. Langkah yang kita lakukan, kita pengawasan jauh mana gitu? Petugasnya yang dikerahkan sejauh mana lagi? kenapa kayak di kan? Itu berarti untuk pendistribusian ke tingkat TPS. Ya, oke. Kalau untuk untuk TPS kan kita belum melaksanakan itu, tapi ini bagian dari masukan dari Kang Ian sebagai mitigasi pengawasan. Karena kenapa kita belum melangkah ke TPS? Satu, TPS-nya juga belum dibentuk, Kang Ian. Yang kedua, jumlah suara yang didistribusikan oleh KPU belum semua. Presiden baru sekarang. Dan kekurangan yang dari tadi itu baru besok diambil ke Ranca Ekek. Ini mungkin secara substansinya terima kasih, ini bagian dari mitigasi kita gitu. Karena kenapa? Karena untuk untuk ke TPS kita belum melakukan survei dan TPS-nya pun belum dibentuk seperti itu. Jadi ada persiapan untuk koordinasinya. Gimana? Iya, jadi kan begitu. Iya, jadi fisiknya gitu. Sebenarnya gini, untuk TPS juga ini kan baru semacam titik-titik koordinat. Dengan misalnya posisi sekarang belum lagi mitigasi posisi-posisi yang rawan bencana, hujan. Jadi TPS yang telah ditentukan juga itu belum tentu di sana gitu. Awal-awal kenapa sudah ditentukan karena ini untuk mapping awal bahwa penempatan TPS itu ada di titik-titik sana. Untuk selanjutnya kita juga dalam hal pembentukan TPS ini akan memperhatikan dari aspek curah hujan dan bencana alam. Jadi TPS yang tadi disebutkan oleh Kayang bisa aja pindah jika lokasi tersebut rawan bencana dan hujan seperti itu, Bang. Terima kasih masukannya, karena betul kita belum kesana karena TPS-nya belum dibentuk kan gitu. Tapi minimal ada masukan gitu kan. Tapi alhamdulillah ini masukan buat kita gitu. Terima kasih. Masa kampanye. Kayak tambahan sedikit. Jadi kayaknya kita tetap sama prosedurnya, SOP-nya sama. Pengamanannya sama. Jadi kalau dari tingkat kecamatan, kabupaten itu diawasi dan dikawal oleh kepolisian dan Bawaslu. Tingkat kecamatan oleh Puspika ditambah Bawaslu sama PPK. Tapi saat itu Datuk Asu pengawalan dari Kuda. Nah, dari tingkat ke PPK dan ke desa itu sama. Ada pemerintah desa, Babintan Timas, Babinsa, PKD, terus PPS itu ngawal. Dan juga halnya sama. Kalau ada distribusi ke TPS, prosedurnya sama, harus ada KPPS-nya, harus ada PTPS, harus ada yang mengawal. Saya personil yang simak apakah biasa aja atau lebih lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang luar biasa. Sahabat Bawaslu, sahabat media yang pada kesempatan dari hadir. Ulas sahabat, kawan-kawan. Oke, kaitannya dengan Lowi Keris, memang menjadikan dulu pernah saya bincang itu dengan teman-teman di Cidahu, menjadi penting. Saya juga saya pengen berkunjung ke sana karena memang itu di luar harus memutar jalan prioritas, dan memang kita insya Allah kita akan optimalkan kaitannya dengan juga menindaklanjuti atas dasar temuan lokasi misalnya. Nah, kaitannya dengan kemudian diprioritaskan, sebenarnya konteksnya lebih kepada substansi komunikasi teman-teman Bawaslu kecamatan dengan PPK. Karena ini kaitannya dengan pendistribusian dari kecamatan ke desa. Nah, ini yang kemudian harus didorong oleh kita. Terima kasih atas masukannya. Tentu ini menjadikan sebuah prioritas kami untuk mengoptimalkan proses pengawasan kaitannya dengan pendistribusian logistik. Insya Allah kami dalam waktu dekat ini, terutama saya, akan memantau langsung lokasi yang kemudian
ini bisa jadi dibuka menjadi titik rawan. Ini harus kemudian kami pantau kaitannya dengan apakah kemudian harus digunakan, kan kemudian harus kita cek proses kebenaran dan kepastian. Saya pikir itu karena memang pendistribusian logistik untuk ke TPS masing-masing itu belum berlangsung, maka kemudian kami akan sampaikan ke teman-teman termasuk kecamatan untuk dikoordinasikan dengan PPK kaitannya untuk lebih diprioritaskan dalam pendistribusian logistik. Saya pikir itu dan oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup teman-teman. Jadi setiap proses tahapan itu ada beberapa potensi seperti potensi pelanggaran, ada potensi sengketa, terus juga bagaimana teknik pengawasan dan pencegahannya. Ini juga bisa ditanyakan karena di depan ada Pak Agus, Kodim pengawasan pencegahan, Pak Dadan, Kodim hukum dan senjata, Pak Randy juga sebagai Kodim penanganan pelanggaran. Barangkali ada pertanyaan terkait apa? Mungkin masa kampanye. Masa tenang kok. Masa kampanye. Masa tenang, masa kampanye. Nah, semua tahapan itu. Barangkali nanti dalam semua tahapan itu bisa ditanyakan hal-hal semacam itu ya. Ya Om Sam, saya pikir juga lebih efektif kita penyampaian rilis semua. Kemudian ada daya jawab sehingga kena keder. mengefisiensikan waktu saya pikir. Mending gitu, bagus. Diskusi ya. Kawan-kawan ya. Makasih ya. Itu nah kan terus itu. Ini kan minimal mau materi. So kayaknya masa kampanye. Masa kampanye. Baik, kembali lagi ke juru bicara. Dan juru bicara ini juru jawab. Jubar dan jubir. Nah, jubar dan jubir. Baik, selanjutnya kita masuk masa tahapan kampanye pengawasan. Bawaslu Kuningan telah melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan selama tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan hari ini tanggal 8 Februari 2024 dan akan berakhir nanti tanggal 10 untuk masa kampanye. Selama tahapan kampanye, Bawaslu Kuningan memastikan penyelenggaraan tahapan kampanye pemilu berjalan sesuai dengan aturan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum dan perubahannya yaitu PKPU 20 tahun 2023 perubahan atas PKPU 15 tentang pemilu. Tahapan kampanye pemilu telah memasuki hari akhir. Bawaslu Kabupaten Kuningan memastikan jajaran Panwaslu Kecamatan dan pengawas desa kelurahan melakukan pengawasan terhadap kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kelurahan desa. Berdasarkan rekap hasil pengawasan kampanye pemilu, berikut rekapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pertama, Capres 01 33 kali, Capres 02 3 kali. Ini sampai ke tanggal 7 ya. Capres 03 19 kali, DPR RI 245 kali, DPD RI 6 kali, DPRD Provinsi 136, DPRD Kabupaten 996. Total kampanye di Kabupaten Kuningan sebanyak 1.438 kali. Selain dari pengawasan kampanye pemilu, Bawaslu juga bersama dengan pengawas ad hoc telah melakukan inventarisasi alat peraga APK yang melanggar. Bawaslu Kabupaten Kuningan sendiri selama berlangsungnya tahapan kampanye telah melaksanakan 2 kali penertiban APK yang melanggar di zona larangan kampanye berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kuningan nomor 647 tahun 2023 tentang penetapan lokasi kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kuningan. Untuk penertiban APK yang dilaksanakan di wilayah kecamatan, Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi
kepada Kasiprantin Kecamatan terkait dengan penertiban APK yang melanggar PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum serta yang berhubungan dengan Perda K3 Kabupaten Kuningan. Beberapa kecamatan bahkan melakukan penertiban APK yang melanggar hampir setiap 1 minggu sekali. Adapun rekap penertiban APK selama tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Kuningan sebanyak bendera partai 867, Capres 01 136, Capres 02 166, Capres 0394, DPD RI 42, DPR RI 1262, DPRD Provinsi 545, DPRD Kabupaten 1840. Total APK yang melanggar sebanyak 4.952 dan jumlah APK yang telah ditertibkan sebanyak 843. Terkait dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, Bawaslu Kuningan menyampaikan bahwa pada tingkatan kabupaten sendiri telah menyelenggarakan penanganan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran bernomor 0,01-RE-13-PL-13-13-20/1 dengan pelapor atas nama Toha yang melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa serta pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu ad hoc tingkat PPS. Tindak lanjut dari laporan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan, terbukti terlapor melanggar netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa serta kode etik penyelenggara pemilu ad hoc dan merekomendasikan pelanggaran tersebut kepada instansi terkait yaitu ke BKPSDM dan DPMD serta KPU Kabupaten Kuningan. Hasilnya? Adapun rekap penanganan pelanggaran yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan sebagai berikut. Maleber, laporan dasarnya laporan, jenis pelanggarannya pengrusakan APK, status laporan tidak memenuhi syarat formil, dihentikan. Cigugur, laporan jenis pelanggarannya pengrusakan APK dan pidana pemilu tidak memenuhi syarat formil, dihentikan. Mandirancan, ini temuan dari Panwas Kecamatan, jajaran Panwas Kecamatan, jenis pelanggaran administrasi, status laporannya direkomendasikan ke KPU Kabupaten Kuningan terhadap salah satu calon anggota dewan. Kecamatan Kuningan, temuan jenis pelanggarannya pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya, status laporannya direkomendasikan ke pelanggaran netralitas ASN dan perangkat desa. Cidahu, temuan perundang-undangan lainnya masih dalam proses penyusunan kajian dugaan pelanggaran pemilu. Sindang Agung, temuan perundang-undangan lainnya dan statusnya penyusunan kajian dugaan pelanggaran pemilu. Bahwa dalam menjalankan fungsi pencegahan selama tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kuningan telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu maupun instansi terkait terhadap larangan-larangan kampanye. Adapun himbauan yang disampaikan sebagai berikut. Pertama, himbauan terhadap netralitas ASN, TNI Polri, kepala desa, perangkat desa dan BPD disampaikan kepada BKPSDM Polres Kuningan, Kodim 0615,
pemerintah desa se-Kabupaten Kuningan melalui Apdesi, PPDI, dan PABSI. Selanjutnya, imbauan terkait zona larangan kampanye yang disampaikan kepada peserta pemilu se-Kabupaten Kuningan. Nomor 3, imbauan terkait dengan izin penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye yang disampaikan kepada peserta pemilu, pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa se-Kabupaten Kuningan. Keempat, imbauan terkait dengan larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye pemilu yang disampaikan kepada DMI dan pengelola gereja se-Kabupaten Kuningan. 5, imbauan terkait dugaan pelanggaran kampanye rapat umum DPRD Kabupaten Kuningan yang disampaikan kepada peserta pemilu di Kabupaten Kuningan. Keenam, yang baru akan kami terbitkan terkait imbauan penertiban mandiri APK kepada peserta pemilu sebelum memasuki masa tenang kampanye pemilihan umum. Barangkali itu terkait pengawasan tahapan kampanye. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Kumasan di situ. Siap, dilanjut aja. Lanjut. Pak Ketua izin untuk bahannya di share dulu. Udah. Sudah Saya ada, di grup. Andi sudah ada di grup. Baik, terhadap masa tenang akan dimulai nanti 11 Februari sampai dengan 13 Februari. Di sana kami melakukan pengawasan pertama terhadap APK. Insya Allah di Kabupaten Kuningan dibantu oleh tingkat kecamatan, Panwas Kecamatan, PKD, PTPS berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi lain akan melakukan penertiban di masa tenang. Dan juga mulai per hari ini sampai tanggal 14 berarti kita melakukan terhadap pengawasan menjanjikan atau memberikan Serangan pajar lah. uang money Money politik politik. atau dalam bentuk lainnya. Karena menurut Di orang saya yang mana politik. Mejikom itu. Mejikom. Loba tuh di. Teman teh hiji keur dulur aing mah. Di mana loba? Boga mejikom teh tilu. Apa lo? Jadi ada dua yang menjadi perhatian kami. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 Ayat 2, setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye yang dengan sengaja dalam masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda sebanyak 48 juta. Itu pertama terkait masa tenang. Yang kedua yang menjadi perhatian kami juga pasal 523 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 36 juta rupiah. Jadi ada dua pasal yang menjadi perhatian kami dalam pengawasan. Pertama pasal 523 ayat 2 dan 523 ayat 3. Barangkali itu tambahan dari Pak Kodim. Izin kedua menambahkan kawan-kawan sekalian bahwa Kabupaten Kuningan dalam hal ini dalam melaksanakan pengawasan pada masa tenang yang akan langsung kita melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, kita akan membuat himbauan kepada peserta pemilu kaitannya dengan pertama, larangan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang. Kemudian yang kedua,
menertibkan dan mencopot alat peraga kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kami juga akan melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang di wilayahnya masing-masing, terutama di wilayah kecamatan masing-masing. Kami akan melakukan itu. Tentunya juga kita tidak akan luput dari berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait penertiban alat peraga sebagaimana yang Pak Ketua tadi sampaikan. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, kita juga akan berkoordinasi kaitannya dengan stakeholder terkait percepatan perekaman KTP elektronik yang tentu khususnya jika terdapat pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, karena ini masuk pada potensi kerawanan yang akan terjadi pada masa tenang ini. Kemudian beberapa hal imbauan kepada KPU yang akan kami sampaikan sesuai levelnya masing-masing kaitannya dengan pertama, kita akan menyampaikan imbauan kaitannya dengan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS. Kita harus memastikan bahwa logistik di setiap TPS itu sudah terpenuhi. Itu yang kedua, kita juga akan memberikan imbauan atas keakuratan daftar pemilih di setiap TPS. Kemudian imbauan selanjutnya adalah menyampaikan imbauan terkait terpenuhinya setiap hak pilih warga negara Indonesia. Kemudian kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Nah, beberapa hal lain yang terkait tentunya dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan masa tenang. Tentu ini menjadikan substansi pengawasan yang akan kita lakukan pada masa tenang. Karena beberapa hal potensi yang kemudian menjadi catatan kami pada masa tenang ini perlu diketahui oleh kawan-kawan sekalian. Nanti mungkin akan kami share juga pointer-pointernya. Itu yang pertama adalah kegiatan kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya yang tentunya ini menjadi potensi pengawasan kami. Ini kan khawatir juga masuk pada ranah kampanye yang masih dilaksanakan oleh peserta pemilu. Kampanye terselubung gitu. Kami harus melakukan patroli pengawasan di dalam masa tenang ini. Kemudian apalagi masa tenang di dalam kerawanannya. Yang kedua adalah alat peraga kampanye yang masih terpasang dan belum dicopot atau ditertibkan oleh peserta pemilu. Ini menjadi potensi kerawanan juga. Benar. Padahal sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang harus mencopot itu kan peserta pemilu. Tapi kami insya Allah bekerja sama dengan berbagai stakeholder akan melaksanakan pencopotan dan penertiban alat peraga tersebut. Kemudian konten kampanye yang ada di media sosial juga menjadi potensi kerawanan kita. Kaitannya dengan belum dibersihkan atau dihapus oleh pasangan calon. Maka oleh karena itu kita akan menyampaikan himbauan pada peserta pemilu kaitannya untuk menertibkan dengan kampanye yang ada di media sosial. Kemudian selanjutnya adalah media massa, media cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ini menjadi sorotan kami juga karena ini termaktub di dalam pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 54 ayat 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 kaitannya dengan tahapan masa kampanye. Yang ini jadikan garis bawah kami. Tentunya juga kepada rekan-rekan juga untuk dipahami karena di masa tenang ini sudah tidak ada ruang untuk masa kampanye. Kita harus cooling down semuanya, mudah-mudahan dipahami oleh semuanya. Kemudian selanjutnya potensi kerawanan selanjutnya adalah pengumuman hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu di masa tenang. Yang ini menjadi sorotan kami juga. Tidak boleh berarti ya? Ada lagi opini-opini publik kaitannya tentang survei dan jejak pendapat di baik di media sosial maupun di beberapa leading sektor. Ini yang kemudian menjadi catatan kami. Selanjutnya adalah
potensi intimidasi, kekerasan yang dapat mempengaruhi pemilih, kandidat atau penyelenggara pemilu. Yang ini kemudian juga kami akan berkoordinasi baik dengan keamanan maupun KPU sebagai penyelenggara teknis untuk ini dipantau kaitannya dengan eskalasi yang cukup memanas di potensi yang mulai mungkin akan cukup tinggi, dan mudah-mudahan dari konteks menghangat ini tidak menjadi menghangit ya kawan-kawan sekalian. Nah, potensi lainnya yang paling utama adalah adanya politik uang yang tentunya juga di masa tenang ini apa yang disampaikan tadi juga ada potensi-potensi. Celi juga sudah merespon tadi karena ini yang sangat cukup sensitif sekali. Jadi antaranya adalah melalui pembagian sembako ya, kawan-kawan, bantuan sosial, pembagian uang dengan dalil bahwa ini adalah uang transportasi atau menjanjikan atau memberikan imbalan uang lainnya lah. Nah, ini menjadikan potensi karena ini masuk pada dugaan pelanggaran pidana ya. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Adapun masa tenang ini kami akan optimalkan kaitannya dengan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu ini, karena memang harapan kami bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu terutama terus di Kabupaten Kuningan ini bisa diselenggarakan dengan aman, kondusif, terkendali, dan mudah-mudahan ini kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin kita yang amanah dan bisa bertanggung jawab atas terpilihnya beliau menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Pak Presiden membagikan sembako. Baik, nanti. Baik, selanjutnya Pak Randy, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mungkin sedikit menambahkan tadi yang untuk penanganan pelanggaran di Cidahu itu sekarang sudah direkomendasikan. Jadi tinggal satu kecamatan yang ada di Pajajaran ke DPP. KPP. Pak. Ya, begitu saja. Silakan untuk selanjutnya mungkin sesi pertanyaan Pak Agus. Selanjutnya Pak Agus, waktu dan tempat. Santuy teh. Kayak saya di pleno diseketakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan teman-teman komisioner yang saya hormati, Pak Polsek, teman-teman media, teman-teman sekalian yang saya hormati. Sekarang itu agak berbeda ya, di Bawaslu itu ada perubahan sistem pengawasan yang mana ada PIC-nya sekarang. Kalau dulu mungkin zaman Pak Jalil, ranah yang sekarang disampaikan ini ranah divisi saya semua sih. Jadi sekarang saya santai karena PIC contohnya logistik itu ada di SDPM dan di Bayangnya. Lalu PIC pengawasan kampanye ada di Pak termasuk penanganan pelanggarannya. Lalu nanti kecuali masa tenang sudah diwakilkan sama Pak Dadang. Pak Agus, PIC itu apa coba? Kepanjangannya apa gitu? PIC teh. Penanggung jawab. PIC mah ada biasa nama di swasta di Penanggung jawab ya. Penanggung jawab pengawasan. tuh gimana gitu enggak? Penanggung jawab lah bahasa kita, penanggung jawab pengawasan, dan itu dibuatkan SK. Nah makanya cenderung sekarang divisi pencegahan itu agak 100.000 ikut ngomongin aja teh. Kalau himbauannya memang itu adanya di divisi pencegahan. Himbauan misalkan pengawasan logistik, himbauan pengawasan kampanye dan sebagainya. Nah di masa tenang itu baru nanti penanggung jawab atau PIC divisi pencegahan, termasuk nanti di tahapan pungut itu. Di tahapan pungut itu termasuk rekapitulasi itu ada di PIC divisi pencegahan. Lalu nanti beda lagi ke rekapitulasi di tingkat kecamatannya. Rekapitulasi di tingkat kecamatannya itu ada di kembali lagi ke divisi Datin, divisi PP Datin, dan di tingkat kabupatennya rekapitulasi di tingkat kabupaten itu ke Payayan, divisi SD. Itu
dari hari ini per hari ini mau mengeluarkan surat himbauan ke partai politik peserta pemilu terkait dengan di masa tenang agar melakukan penertiban mandiri. Lalu termasuk soal himbauan untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, karena kan pemasangan APK itu kan salah satu metode kampanye, termasuk pemasangan. Jadi nanti untuk rencana penertiban APK-nya sebelumnya kami akan melakukan di tanggal 10 itu apel siaga, apel persiapan menghadapi penertiban di tanggal 10-nya. Kami melibatkan semua jajaran kami sampai dengan PKD, bahkan di beberapa tempat atau di beberapa kecamatan dilibatkan juga PTPS-nya. 10 orang per kecamatan sampai dengan PTPS. Di mana tempatnya? Lalu juga melibatkan stakeholder KPU ya. KPU, lalu tentu saja Satpol PP karena ini akan berhubungan dengan penertiban, Dishub dan juga Kesbang. Dari Pemda, perwakilan dari Pemda juga melibatkan Kesbang. Setelah itu di tanggal 11-nya kami akan melakukan penertiban untuk APK-APK yang tidak dilakukan penertiban mandiri oleh partai politiknya masing-masing atau calegnya. Di tanggal 11 serentak dari mulai Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan itu tentu saja harus bersih. Di tanggal 11 harus bersih. Saya harap mungkin tidak ada lagi bahasa yang tidak ada dalam norma, yaitu masa sosialisasi. Misalkan kalau dulu ya kita tidak bisa menertibkan, misalkan APS, bahasanya APS. Misalkan nanti tanda pakunya atau bahasa ajakannya ditutup. Ini bukan kampanye, sosialisasi. Saya harap itu tidak ada lagi. Termasuk bendera sekalipun. Intinya mah disikat semua lah. Memang di kantornya. Di kantor PAC ya, atau DPC-nya masing-masing. Kantor kepengurusan. Nah, posko juga sama ditertibkan, kecuali di kantor PAC atau kantor DPC. Nah itu bendera boleh. Tidak ada lagi narasi-narasi sosialisasi. Jadi semuanya itu ditertibkan, termasuk bendera. Lalu tadi disampaikan selain surat himbauan yang sudah di rumah akan disebarkan hari ini. Kami juga akan melakukan bagian dari seperti biasa ya, di masa tenang itu patroli pengawasan di semua jajaran sampai dengan tingkat kecamatan. Walaupun ini tidak ada anggarannya, tapi tentu saja karena sudah menjadi kewajiban kami, jajaran dari mulai kabupaten, kecamatan sampai PKD nanti akan melakukan patroli pengawasan. Mungkin itu sih Bapak Ibu persiapan kami dalam melakukan pengawasan di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya baru. Barangkali itu yang pimpinan sampaikan terkait apa yang menjadi tanggung jawab dalam tahapan ini terkait pengawasannya, baik pengawasan pengawasan distribusi logistik, pengawasan masa kampanye dan pengawasan masa tenang. Baik, Komsel, saya kembalikan ke Komsel. Baik, terima kasih Pak Ketua. 1, 2, 3, 4 dari sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli dari media online seputar Kuningan. Mau bertanya terkait beberapa kasus pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Saya mungkin minta penjelasan yang agak terperinci gitu. Salah satunya kasus di Mandirancang yang terkait dugaan reses dijadikan ajang kampanye, kemudian kasus Cidahu yang melibatkan oknum perangkat desa yang jelas-jelas mendukung salah satu caleg dengan menggunakan kaos segala macam. Saya mau tahu prosesnya, kan tadi direkomendasikan katanya ya,
sebelum direkomendasikan saya mau tahu prosesnya seperti apa gitu kan. Kalau untuk tindak pidananya itu kan sudah selesai di Polres Kuningan gitu kan ya. Nah terus kepada PKD yang terkena pukulan itu kedepannya akan seperti apa dari pihak Bawaslu juga gitu kan, tidak ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya, caleg-caleg yang mendompleng bantuan-bantuan pemerintah yang dijadikan ajang kampanye, salah satunya program Magicom dengan membuat surat pernyataan bla bla bla, kemudian pembagian kartu KIP segala macam. Saya mau tahu tindakan dari Bawaslu selama ini seperti apa pengawasannya gitu kan ya. Karena belum terdengar gitu, pengawasan lanjutnya seperti apa belum ada, belum terdengar. Nggak tahu kalau memang sudah ada tindakan, kita tidak tahu ya, nggak tahu ya. Saya mohon penjelasannya itu. Kemudian untuk tadi pengawasan yang dikhawatir di masa tenang, yaitu untuk manggal itu mau nanti masa tenang itu sih. Terus mungkin itu aja kali ya yang mau saya tahu. Jadi kronologi aja secara ini terperinci. Mau langsung dijawab? Jawab. Oh panjang, satu-satu. Baik Pak Randy, untuk penanganan pelanggaran. Kira-kira direkam bola. Saprum. Penanganan pelanggaran mau diperinci prosesnya ya Bu? Ya, secara jelas lah. Boleh dirinci Pak? Dirinci ya. Ada dua metode ya. Kalau penanganan pelanggaran itu, yang pertama bukan dua metode ya. Ada dua jalan masuk begitu. Yang pertama itu dari laporan, yang kedua itu dari temuan. Nah, kalau laporan itu dia masuk dulu, diregistrasi, dilengkapi barang buktinya. Jika memang barang bukti atau unsurnya terpenuhi, maka akan diregister, lalu kita tindak lanjuti dengan memklarifikasi orang-orang terlapor tersebut ya. Contohnya seperti yang di Cibinong seperti itu. Yang Mandi Rancan sudah diklarifikasi belum? Dilakukan klarifikasi enggak? Yang Mandi Rancan itu sudah. Yang terduganya sudah dipanggil? Oh sudah. Sudah dilakukan klarifikasi oleh Ormas Setiap Mandi Rancan. Sudah dipanggil, ada untuk rekomendasi ke KPU. Untuk Cidahu kita itu harus pisahkan juga ya, yang mana pelanggaran pemilu, yang mana kriminal lainnya, pidana umum ya. Pidana umum. Kalau pidana umum mungkin yang lebih jelasnya belum bisa. Ya kalau itu kan udah selesai di Polres Kuningan ya. Yang saya mau tahu kan pelanggaran pemilunya. Ya, yang pelanggaran pemilunya sudah dilakukan proses, sudah dipanggil, verifikasi dan sebagainya. Ada terbukti bersalah dan kita sudah merekomendasikannya ke DPRD. Berarti hanya sebatas rekomendasi saja, tidak ada sanksi terhadap si oknum ini tuh gitu. Rekomendasinya berupa keterbuktiannya begitu. Karena sanksi yang mengeluarkan itu kalau pidana itu kan nanti kita ada 3 unsur ya, kejaksaan, kepolisian. Nanti itu di pidana. Kalau misalkan sanksi perundangan lainnya itu akan masuk ke instansi terkait begitu. Berarti Bawaslu tidak merekomendasikan ya ketika terjadi tindak pidana, ketika terjadi pelanggaran pemilu, tidak merekomendasikan ini harus seperti apa hukumannya kayak gitu enggak ya? Enggak, kita merekomendasikan bahwa benar dia itu terlibat melanggar etik. Nah, terkait hukumannya itu diserahkan kepada instansi terkait. Jadi jelasnya. Ya. Gimana? Jadi untuk netralitas, terkait netralitas kami hanya bisa merekomendasikan dengan tahapan yang telah kita lalui. Misalnya contoh terkait netralitas ASN, berarti bisa direkomendasikannya KPSDM bersangkutan telah melanggar netralitas atau kode etik itu ke BKPSDM. Ya. Nanti yang terkait pemberian sanksinya itu diserahkan ke BKSDM. Sama halnya dengan perangkat desa dan kepala desa, kita rekomendasikan ke DPRD yang memberi sanksi. Dan juga karena ada keterkaitan dengan penyelenggara pemilu, yang kita melalui jalur KPU yang memberi sanksi terkait kode etik. Begitu. Itu terkait untuk tadinya penanganan pelanggaran dan sembako akan dijawab oleh Pak Agus. Waktu dan tempat silakan. Magicom.
Rice cooker. Ya, untuk rice cooker itu harus memenuhi unsurnya dulu ya. Apakah dia pada saat memang ada dia benar-benar berkampanye pada saat itu atau dia adalah petugas gitu ya, ngecek itu ujikom ya. Karena kan kalau itu juga harus kita bedakan ya. Terus kita juga telah melakukan klarifikasi atau ke yang menerimanya. Nah, kemarin kan ada sempat dugaan ya tentang ujikom itu. Kita melakukan penelusuran apakah dia di sana melakukan apa? Hanya datang saja katanya kan, dibuktikan. Lalu yang menyampaikannya adalah pos, mungkin kronologinya seperti itu. Oke, kalau seperti itu, maka apakah yang menerimanya, warga penerimanya itu ada ajakan enggak? Saya suruh PKD untuk melakukan pengecekan ya satu kepada penerima ujikom. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan bahwa si penerimanya juga tidak disuruh untuk memilih salah satu calon. Jadi unsurnya tidak. Di medikomnya ada stiker baru. Itu bisa dibuktikan, bisa dilaporkan. Udah gitu. Apakah Bawaslu bergerak hanya berdasarkan laporan saja atau menelusuri tadi? Sudah menelusuri. Kami menanti Pak, kan udah telusuran segala macam. Kapan Bawaslu bisa membuat berita acara dan diumumkan kepada media biar tidak ada prasangka? Sekarang gitu. Yang pertama kaitannya dengan pendidikan proses pelanggaran itu dari dua aspek. Pertama aspek temuan dan aspek laporan. Aspek temuan ini diproses melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu di tingkatan bawah. Misalkan pengawasan atas dasar PKD yang memprosesnya adalah Panwaslu kecamatan. Ketika kemudian temuannya dilakukan pengawasannya oleh Panwascam, maka yang menindaklanjutinya adalah Bawaslu Kabupaten. Sejauh ini pelaksanaan proses yang dilakukan atas dasar temuan ini ditemukan oleh teman-teman PKD, sehingga proses yang berlangsungnya adalah di Panwaslu kecamatan. Baik itu proses klarifikasi atas dasar itu juga pertama, jadi ada beberapa alur ya, kira-kira yang perlu diketahui. Proses temuan ini alurnya adalah ketika LHP-nya dibuat, laporan hasil pengawasannya kemudian dikaji atas pelaksanaan dari laporan hasil pengawasan ini, kemudian diputuskan melalui mekanisme pleno apakah ini masuk temuan atau tidak, ketika unsurnya terpenuhi atau tidak. Ini diputuskan. Ketika sudah diputuskan ini menjadi sebuah temuan, maka dilakukan klarifikasi atas dasar temuan tersebut, ya. Atau diperlukan klarifikasi berarti ada pemanggilan untuk mengklarifikasi atas dasar perkara yang terjadi di peristiwa yang terjadi di lapangan. Nah itu prosesnya. Sehingga putusan yang kemudian apakah hasilnya nanti akan berlanjut lagi setelah putusan pleno itu diplenokan lagi untuk diputuskan melalui berita acara. Turunlah berita acara atas putusan dugaan pelanggaran tersebut. Masuknya kategori apa? Kategorinya dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran administratif, dugaan pelanggaran etik, atau dugaan pelanggaran lainnya. Nah ini yang kemudian perlu dipahami mekanismenya. Nah kaitannya dengan laporan berbeda. Kalau laporan ini kan dari orang, dari masyarakat melaporkan ke pengawas pemilu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Makanya sebetulnya kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan kaitan dengan rice cooker. Saya terus terang dapat informasi awal kaitannya dengan rice cooker itu. Maka saya langsung tindaklanjuti untuk dilakukan pencegahan, mitigasi, ya, atas dasar penyebaran rice cooker ini. Ya. Contohnya di wilayah Grambi 5, saya mendengar itu dan saya langsung mencegah. Saya menginstruksikan Panwaslu kecamatan untuk memastikan bahwa penyebaran itu tidak ada calon-calonnya, tidak ada stikernya pada saat penyebaran itu. Dan itu saya pastikan bahwa itu tidak dilakukan, malah dipending oleh calon tersebut. Kita melakukan pencegahan terlebih dahulu daripada seperti kejadian di Ciamis. Di Ciamis itu sudah terlanjur, kemudian ditindaklanjuti proses.
ya kita tidak ada laporan secara regulasi, secara laporan langsung ke Bawaslu Kabupaten, sehingga ada kesulitan untuk menindaklanjutinya. Sangat disayangkan sekali, padahal ini merupakan informasi yang sangat penting bagi kami untuk bisa kami tindak lanjuti, untuk bisa kami proses, ya. Padahal itu yang kemudian kami tunggu-tunggu, ya. Sekiranya Bapak Ibu di sini ada informasi, laporkan saja ke Bawaslu Kabupaten untuk segera kami tindak lanjuti atas perkara yang terjadi di lapangan. Kemudian kaitannya dengan Cidahu ini kita proses sesuai dengan mekanisme. Karena ini temuan dari PKD, maka penyelesaiannya dari kecamatan. Kenapa? Ini dalam proses pidana umumnya kita sudah selesai di kepolisian dan sudah ada itikat baik dari kedua belah pihak. Tapi apakah ketemuannya berhenti? Tidak. Kita lanjutkan prosesnya bahwa ini masuk kepada dugaan pelanggaran lainnya atas dasar netralitas perangkat desa, yang akhirnya pasca kajian dan putusan bahwa ini dijadikan sebuah temuan dan sudah melakukan mekanisme klarifikasi, putusan atas dugaan pelanggaran lainnya ini kita rekomendasikan, ya, dan dari teman-teman Panwaslu sudah menyampaikan ke kami dan kami sudah sampaikan ke DPMD untuk kemudian ditindaklanjuti atas pelanggaran netralitas tersebut. Itu kronologisnya untuk Cidahu. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Randy itu saya detailkan atas proses yang berlangsungnya. Begitu pula dengan kaitannya dengan Mandirancan pun, karena penemunya adalah PKD. PKD ini yang memprosesnya kemudian Panwaslu kecamatan. Kalaupun memang ternyata pas kajiannya nilai dugaan pelanggarannya sangat formil dan materialnya tidak memenuhi, sehingga ada pelanggaran lainnya, ya apa? Pemberitahuan tertulis yang tidak tersampaikan. Itulah yang kemudian kita rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk menindaklanjuti, ya, atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain atau ada pertanyaan. Pak Ali, silakan.